Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali ya di channel Perawat Online. Nah, di kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang baru saja tadi mengikuti kelas WhatsApp-nya, nah sekarang kita akan masuk ke sesi pembahasan. Nah, jadi teman-teman sudah mengerjakan beberapa soal. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, jadi bila ada yang perlu didiskusikan, silakan teman-teman bisa di live chat-nya atau langsung bisa di chat aja di kelas WhatsApp-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya, silakan ya teman-teman yang sedang mempersiapkan P3K Perawat ya periode ini, teman-teman bisa join saja di kelas WhatsApp-nya. Linknya ada di deskripsi video ini. Ya, jadi akan ada pembelajaran gratis ya dari Satria Institut untuk persiapan teman-teman dalam menyiapkan ujian P3K nanti. Oke, langsung saja kita mulai ya pada kesempatan video kali ini. Oke, sambil lalu ya teman-teman yang di kelas WhatsApp bisa langsung masuk ke YouTube-nya ya. Silakan bisa dibuka link YouTube-nya. Kita beralih ya. Tadi sudah belajar di kelas WhatsApp, sekarang kita beralih ke kelas YouTube-nya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update ya video terbaru dari channel Perawat Online. Nah, ini bagi teman-teman yang belum masuk ke kelas WhatsApp, silakan ya, masih ada kesempatan. Silakan teman-teman bisa klik saja linknya ada di deskripsi ya. Nanti kita akan belajar bareng ya, diskusi bareng terkait tentang soal-soal di P3K Perawat, baik yang perawat ahli pertama maupun yang perawat terampil. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya soal pertama. Seorang laki-laki usianya 37 tahun baru saja didiagnosis menderita diabetes mellitus. Perawat menegakkan diagnosis keperawatan, yaitu resiko cedera berhubungan dengan penurunan persepsi sensori. Pertanyaannya, apa edukasi atau penyuluhan yang tepat untuk pasien tersebut? Opsi A, cuci kaki dan periksa kaki Anda setiap hari. B, gunakan alas kaki yang tertutup di dalam dan luar rumah. C, jangan memberi lotion pada sela jari kaki. D, gunakan kaos kaki yang lembut berbahan kaos. Atau E, melatih senam kaki tiap pagi. Oke, soal ini berkaitan tentang edukasi atau penyuluhan. Nah, nanti disesuaikan dengan kasus ya. Oke ya, saya rasa teman-teman tadi mayoritas menjawab benar semua ya di opsi jawaban soal pertama ini. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, nah di sini ya pasiennya adalah baru saja. Nah ini berarti kan dia baru tahu kalau pasien ini mengalami DM atau menderita diabetes mellitus. Kemudian perhatikan juga diagnosis perawatan yang diambil oleh perawat yaitu adalah resiko cedera. Nah, ini resiko cedera berhubungan dengan penurunan persepsi sensori. Nah, maka edukasi apa yang tepat diberikan pada pasien tersebut? Maka kita lakukan adalah cari opsi jawaban A, B, C, D, atau E yang berkaitan dengan diagnosis keperawatan tadi, yaitu yang berkaitan dengan resiko cedera ini. Nah, jadi teman-teman tinggal mencari saja kira-kira mana ya edukasi yang pas atau cocok yang berhubungan dengan diagnosis keperawatan resiko cedera. Oke, maka jawaban yang tepat, oke, baik. Mungkin teman-teman yang belum sempat masuk kelas WhatsApp-nya, ya boleh silakan tulis jawabannya di live chat-nya ya, nomor 1, kemudian jawabannya apa. Nah, jangan lupa nomornya ya. Jadi nomor 1, kemudian jawabannya apa. Nah, mungkin teman-teman di sini yang bergabung di kelas YouTube belum masuk ke kelas WhatsApp-nya, silakan ya. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B ya. Nah, kata kuncinya tadi sudah saya sampaikan,
Diagnosis keperawatannya yaitu berhubungan dengan resiko cedera. Maka kita cari opsi jawaban A, B, C, D, E yang berkaitan dengan resiko cedera. Apalagi ini yang berhubungan dengan penurunan persepsi sensori. Nah, maka jawaban yang tepat yaitu di opsi jawaban B. Ya, gunakan alas kaki yang tertutup di dalam dan luar rumah. Nah, kenapa? Karena biasanya pasien-pasien DM tidak kerasa, tahu-tahu nanti ada luka. Nah, maka dari itu yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alas kaki tadi. Karena dikaitkan dengan diagnosis keperawatannya, resiko cedera berhubungan dengan penurunan persepsi sensori. Oke. Oke, di soal pertama ini, apakah ada yang perlu didiskusikan atau kita lanjut? Nah, silakan. Teman-teman ketik di kolom live chat-nya. Kalau lanjut, silakan ketik lanjut. Nah, baru nanti kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Atau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Seorang perempuan usianya 35 tahun mengalami CA cervix stadium 2A. Saat ini ia sedang dalam persiapan kemoterapi. Ia mengeluh nyeri sepanjang hari, tubuh terasa lemah dan lelah, berkurang saat istirahat, serta mual jika dipaksa makan. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? A. Defisit nutrisi, B. Hipovolemi, C. Nausi, D. Fatigue, atau E. Nyeri. Oke, soal kedua berkaitan dengan masalah keperawatan ya, atau diagnosis keperawatan. Oke, kira-kira apa jawabannya nomor 2? Bagi teman-teman yang belum sempat masuk kelas WhatsApp-nya, silakan ya. Oke ya, jadi di kelas WhatsApp-nya mayoritas juga benar semua. Ya, oke. Sekarang kita bahas ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah keluhan pasien ini. Keluhannya apa? Nah ini ya, ia mengeluh nyeri sepanjang hari. Ya, ia mengeluh nyeri sepanjang hari, kemudian tubuh terasa lemah dan lelah, berkurang saat istirahat, mual jika dipaksa makan. Nah, jadi masalah keperawatannya apa? Oke ya, saya rasa sudah jelas. Oke ya, benar semua ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban E, yaitu masalahnya nyeri. Nah, di sini ya, karena keluhan pasien ini adalah nyeri sepanjang hari. Nah, jadi keluhannya adalah nyeri. Oke ya, saya rasa ini sudah jelas, tidak ada yang perlu kita bahas lagi. Oke, bisa dilanjutkan ya untuk ke soal berikutnya. Seorang wanita usia 20 tahun mengeluh pusing kepala berat dalam 3 hari terakhir, disertai keluhan lemah dan lekas lelah. Saat dikaji, tampak wajah lesu dan cenderung pucat. Klien bercerita sebulan terakhir ia sangat membatasi asupan makanan untuk mengurangi berat badan. Apakah pemeriksaan penunjang yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan kondisi klien? A. Platelet, E. Albumin, C. Hematokrit, D. Hemoglobin, atau E. LED atau laju endap darah. Oke, soal ketiga ini berhubungan dengan pemeriksaan penunjang. Oke, di kelas WhatsApp ya mayoritas juga menjawab benar. Ya, jadi ya semoga nanti pada waktu ujian teman-teman juga seperti ini ya, jawabnya mayoritasnya benar ya. Jadi harapannya nanti teman-teman semua bisa lulus dan menjadi ASN ya, menjadi P3K perawat. Oke. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, yang di kelas yang belum masuk kelas WhatsApp silakan yang mau menjawab ya. Nomor 3 jawabannya apa? Nah, ini ya. Terkait tentang pemeriksaan penunjang. Oke.
Oke, kita masuk lagi ke kasus nomor 3 ini. Nah, jadi ada pasien, keluhannya apa? Keluhannya di sini adalah pusing, kepala berat dalam 3 hari terakhir ya. Jadi kepalanya pusing sudah 3 hari terakhir. Kemudian dia juga mengeluh ada lemah, kemudian lekas lelah ya, atau lekas capek. Kemudian saat pengkajian wajahnya lesu. Nah, kemudian cenderung pucat. Nah, jadi pasiennya lemah, letih, ya. Kemudian saat kita kaji cenderung pucat. Nah, ternyata kenapa? Nah, ternyata pasien ini bercerita, ternyata kalau dia sebulan terakhir itu membatasi asupan makanan. Nah, jadi pasien ini diet ya, anggap pasien ini diet, membatasi asupan makanan untuk mengurangi berat badan. Nah, sehingga efeknya pusing, kepala berat sampai 3 hari terakhir tadi, kemudian lemah, lekas lelah, wajah lesu, dan cenderung pucat. Nah, ini adalah tanda-tanda misalnya pasien ini mengalami anemia. Ya, jadi pemeriksaan apa yang dilakukan pada pasien ini? Oke, ya saya rasa teman-teman sudah menjawab benar semua. Jadi jawabannya adalah yang opsi B, yaitu adalah hemoglobin ya, atau pemeriksaan HB. Nah, ini berkaitan dengan ciri-ciri yang ditampilkan pada kasus ini. Ya, jadi pasiennya lemah, pasiennya lekas lelah, kemudian saat dikaji wajah lesu dan cenderung pucat. Nah, ternyata dia emang mengurangi asupan makanan. Nah, itu ya, jadi ciri-cirinya kemungkinan pasien ini mengalami anemia. Untuk memastikan maka kita periksa HB-nya. Nah, oke, jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Oke. Oke ya, jadi saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari Perawat Online. Dan juga bagi teman-teman yang belum masuk kelas WhatsApp-nya, silakan teman-teman bisa masuk kelas WhatsApp-nya, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Seorang klien sering mengalami gangguan tidur karena kesibukannya di organisasi dan perkuliahan. Klien memiliki riwayat insomnia. Klien tidak terbiasa mengkonsumsi kopi, namun kondisi ini terjadi hampir setiap malam, sehingga ia sulit konsentrasi di siang hari. Hal tersebut semakin memicu stres. Pertanyaannya, apakah intervensi yang dapat diberikan pada klien? Opsi jawaban A membatasi makan malam, B menjalankan pola tidur siang, C mengikuti kelas yoga dan meditasi, D mengkonsumsi obat tidur secara reguler, atau E mengatur waktu aktivitas dan tidur secara disiplin. Oke. Nah, ini ya, jadi hati-hati di soal ini ya, jangan sampai salah menjawab ya, teliti dan cermat dalam memilah jawaban, hampir-hampir mirip ya. Oke ya, jadi di soal ini, di kasus keempat ini, ada pasien yang mengalami gangguan tidur. Nah, karena dia sibuk, ya baik itu di organisasi maupun di perkuliahan, tugas-tugas kuliah misalnya. Nah, ternyata klien ini juga memiliki riwayat insomnia. Nah, klien tidak terbiasa mengkonsumsi kopi. Namun kondisi ini terjadi hampir setiap malam, sehingga sulit konsentrasi di siang hari. Karena tidurnya, gangguan tidur ya, ada insomnia tadi, susah tidur waktu malam, sehingga waktu siangnya menjadi sulit konsentrasi. Nah, sampai-sampai dia menjadi stres. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai perawat atau intervensi apa yang kita berikan kepada pasien yang mengalami gangguan tidur ini? Apakah batasi makan malam? Apakah C jalankan pola tidur siang? Atau E ikut kelas yoga dan meditasi? Atau E mengkonsumsi obat tidur secara reguler? Atau E mengatur waktu aktivitas dan tidur secara disiplin? Nah,
Oke, jadi yang paling penting apa pada pasien ini? Nah, ya, jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana pola aktivitas ini bisa terjaga. Ya, percuma kita intervensi kalau pola-pola aktivitasnya juga tidak dijaga ya. Oke ya, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi E ya, yaitu mengatur waktu aktivitas dan tidur secara disiplin ya. Jadi harapannya pasien ini sudah mulai mengatur ya kapan waktu itu aktivitas, kapan waktu tidur ya, supaya apa? Supaya insomnia ini bisa semakin berkurang. Percuma misalnya kita memberikan intervensi konsumsi obat tidur secara reguler ya. Nah, jadi takutnya nanti bisa menjadi ketergantungan dan itu pun tidak bisa jangka panjang. Kemudian opsi C misalnya, ikuti kelas yoga dan meditasi. Nah, sebetulnya ini bisa juga untuk menghilangkan stres ya. Nah, tapi ini juga jangka pendek ya. Tapi kalau opsi E ini tidak dilakukan, maka dia akan sewaktu-waktu akan kembali lagi seperti ini. Ya, jadi jawaban yang paling urgent atau yang paling utama intervensi yang diberikan adalah bagaimana si klien ini harus mampu mengatur waktu aktivitas dan tidur secara disiplin. Nah, baru nanti bisa kita selingi dengan misalnya ya ikuti kelas yoga dan meditasi, atau jalankan pola tidur siang dan sebagainya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana opsi E ini wajib harus dikerjakan pada klien ini. Oke, ya nomor 4. Oke, ya. Silakan kalau ada yang didiskusikan bisa disampaikan saja di kelas WhatsApp-nya ya. Kelas WhatsApp-nya masih terbuka untuk chatnya, silakan. Nah, jadi masih bisa diskusi sebelum nanti kita tutup lagi fitur chatnya. Oke, baik, kita lanjut ke soal kelima. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu. Klien mengatakan badan terasa panas, berkeringat, dan kulit terasa lembab. Lidah kemerahan disertai dengan sakit saat menelan. Saat dilakukan pengkajian, suhunya 40,5 derajat Celcius. Frekuensi nadi 105 kali per menit. Frekuensi pernafasan 28 kali per menit. Kemudian thyroid stimulating hormone atau TSH 0,01 ml. Kemudian apa diagnosa keperawatan prioritas berdasarkan kasus di atas? A. Hipertermi, B. Kerusakan menelan, C. Pola nafas tidak efektif, D. Resiko penurunan curah jantung, atau E. Defisit nutrisi. Oke, soal kelima berkaitan dengan diagnosis keperawatan ya, atau masalah keperawatan. Oke, sekarang kita coba analisa kasus ini. Oke, ya. Sambil lalu teman-teman silakan bisa menjawab nomor 5 jawabannya apa di live chat-nya untuk teman-teman yang belum bergabung atau belum sempat menjawab tadi di kelas WhatsApp-nya, silakan. Oke, kita kembali lagi ke kasus ini. Nah, perhatikan keluhan pasien. Keluhannya apa? Nah, di sini disebutkan keluhannya adalah demam sejak 5 hari yang lalu. Ya, jadi pasien ini keluhannya adalah demam sejak 5 hari yang lalu. Kemudian ditambahkan data juga akan mengatakan badan terasa panas. Kemudian ya, badan terasa panas, berkeringat, kulit terasa lembab, lidah sampai kemerahan, disertai sakit saat menelan ya, berarti sakit saat menelan. Nah, perhatikan suhunya sangat mencolok sekali ya, 40,5 derajat Celcius. Nah, berarti ini sudah menjadi apa? Menjadi alarm bagi kita. Suhunya sangat tinggi sekali. Sebenarnya dilihat dari suhu ini kita sudah bisa menebak ya, kalau masalah keperawatannya adalah berkaitan dengan suhu yang tinggi, kemudian adanya demam, maka jawaban yang tepat adalah yang opsi A ini benar ya. Jadi jawabannya adalah hipertermi. Oke ya, semuanya dia benar tadi di kelas WhatsApp-nya. Oke.
Oke, 5A. Oke, ya benar semua ya. Oke. Oke, baik, cukup sekian ya untuk pembahasan mengenai latihan soal di kelas WhatsApp ya di pertemuan hari ini. Nah, nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi teman-teman silakan yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya, silakan tinggal klik saja linknya yang ada di deskripsi video. Atau teman-teman yang sudah bergabung silakan boleh menambahkan ya, silakan boleh menambahkan teman-teman lainnya yang akan mempersiapkan ujian P3K juga. Ya, jadi silakan teman-teman yang sudah masuk di kelas WhatsApp-nya bisa juga menambahkan ya, tinggal klik tambahkan saja bagi teman-temannya yang juga akan mengikuti ujian P3K periode ini. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Semangat jadi ASN. Ya, semoga teman-teman di sini harapannya tercapai semua, impiannya tercapai, yaitu lulus di ujian P3K dan nantinya akan menjadi ASN. Ya, yuk, doanya mulai dikencengin dari sekarang. Oke ya. Amin, amin, amin. Oke, silakan ketik amin, amin. Oke ya. Oke ya. Oke, baik, kita saling mendoakan semoga semuanya bisa menjadi ASN. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan di kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.